Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya kepada Ustadz. Ini dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, mengapa semua al-khulafaur rasyidin itu mati terbunuh Ustadz? Padahal mereka itu orang yang adil. Kenapa dibunuh? Mohon penjelasan Ustadz. Wassalam Habibah Lambaruangan. Gimana Abi? Saya jawab Abi. Jawabnya kenapa dibunuh semua kita? Baik, pemirsa JTV yang dirahmati Allah. Abu Bakar Siddiq tidak mati dibunuh, tapi dia memang pernah makan racun perempuan Yahudi. Jadi rusaklah paru-parunya, kemudian meninggal wafat ya, tahun ke-13 Hijriah wafat Abu Bakar Siddiq. Umar betul mati dibunuh oleh Yahudi. Yahudi pura-pura masuk Islam, kemudian membunuh Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab dibunuh? Orang Yahudi itu dendam karena kerajaan mereka sudah hancur dan agama mereka juga menjadi kecil karena banyak orang Arab masuk Islam. Mereka meninggalkan agama Yahudi, maka orang Yahudi itu dendam. Namanya Abu Lulu'ah yang membunuh Umar bin Khattab ya. Jadi itu bagus karena Umar bin Khattab itu syahid. Jadi orang syahid itu tidak perlu diperiksa-periksa lagi di hari akhirat. Tidak ditimbang-timbang lagi amalnya, langsung terbang ke surga dengan sayap-sayap seperti burung. Kemudian Utsman bin Affan, kenapa dibunuh? Utsman bin Affan itu sangat adil, sangat baik orangnya, sangat pemurah, memberi bantuan kepada siapa saja. Hartanya habis untuk membantu orang. Tetapi di zaman Utsman bin Affan itu timbul orang-orang yang tidak beriman, kaum munafik ya, yang memberontak, yang tidak ingin Islam itu maju. Mereka datang dari Suriah, dari Mesir, mereka berkumpul ke Madinah dan mengepung Utsman bin Affan dengan menuduh yang tidak-tidak. Tidak mungkin Utsman bin Affan tidak adil, karena itu khalifah Rasulullah dan sudah dijamin masuk surga. Jadi pasti yang buruk adalah mereka yang memberontak. Mereka itu orang-orang kafir yang pura-pura masuk Islam, kemudian ingin menghancurkan Islam, membunuh khalifah. Jadi Utsman bin Affan pun terbunuh. Yang keempat Ali bin Abi Thalib, itu khalifah yang keempat, juga terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Orang ekstrim. Orang ekstrim itu siapa? Namanya Abdurrahman bin Muljam ya. Mereka itu kaum Khawarij. Jadi kaum Khawarij dendam kepada Ali bin Abi Thalib, mereka membunuh Ali. Jadi kekuasaan Al-Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib itu selama 30 tahun. Nah, kemudian Islam pindah ke tangan Bani Umayyah, yang kadang-kadang banyak antara khalifah-khalifah tidak adil lagi ya. Demikian jawaban saya Ibu Habibah, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah ada lagi Ustaz? Coba Abi Kita sambil kita nunggu dari pemerintah kan. Biar Abi lihat, ini ada hubungan dengan ini juga. Tapi walaupun jauh lebih ada hubungan dah. Misalnya musim ke depan ni kan musim apa itu? Musim pilpres lah ataupun caleg-caleg. Kemudian misalnya kita ada seorang hamba Allah tu dia ingin mendirikan caleg itu, diberikanlah kepada masyarakat macam-macam, beri gula minyak macam-macam lah. Tahu-tahu akhirnya dia tak lewat. Jadi masyarakat tu lah dikasih beri makan minum lah. Apakah makanan yang diberikan tu halal kita makan, ataupun ada juga caleg yang minta balik itu. Kita nak kasih balik. Bagaimana hukumnya kita Ustaz?
Iya. Itu ada kejadian. Ya baik. Jadi tidak pantas seseorang yang telah memberikan sedekah itu meminta kembali. Itu haram hukumnya. Tidak boleh meminta kembali apa yang telah kita berikan kepada orang lain, ya. Karena sifatnya tadi memberi, dan yang menerima pemberian itu halal hukumnya, halal dimakan. Dalam hal perkawinan mahar pun haram kita mengambil kembali dari istri kita. Jadi mahar itu sudah milik istri kita. Kecuali si istri memberikan kembali kepada kita untuk modal, itu halal. Dalam caleg-caleg ini ada calon misalnya memberikan sesuatu kepada rakyat, itu rakyat juga halal menerimanya, asal jangan meminta. Kalau diminta sudah jadi haram. Bagaimana kalau sang caleg tidak terpilih? Mereka sangat kecewa, lalu minta balik. Itu tidak ada dalam kamus politik. Jadi caleg-caleg yang minta balik itu memalukan, ya. Jangan minta balik lah kalau sudah kita berikan kepada rakyat. Jadi menjadi caleg itu harus mengambil risiko dua. Ada yang menang, ada yang kalah. Tidak mungkin semua menang. Kalau semua menang tidak ada kursi. Tidak ada kursi karena kursi sudah dibatasi. Malah bagi tiga habis. Orang ada 300 orang, yang mungkin yang ada kursi misalnya 100 orang, misalnya kan. Jadi yang tidak ada kursi sudah rugi dia, tidak terpilih sudah rugi. Anggaplah itu sedekah. Kalau dianggap sedekah mungkin ada pahalanya. Kalau kesal, marah sama rakyat, itu justru akan hina di mata rakyat. Nah, begitu kalau kita berpolitik. Jadi pemirsa JTV yang dirahmati Allah, sangat menarik cerita dengan Nabi hari ini tentang keadilan tuh, ya. Kita harus tahu Umar itu sangat adil. Umar itu tidak punya istananya. Abu Bakar juga begitu, Bi. Beliau sering di masjid, tetapi kadang-kadang beliau juga memotong pelepah kurma hijau itu, kan itu enak kita tidur di atas pelepah kurma, daun kurma itu yang hijau, dingin. Jadi suatu hari beliau memotong kurma itu, pelepahnya. Dia tidur di bawah kurma, di bawah pohon kurma. Umar bin Khattab khalifah dia. Dia tidur di situ. Tiba-tiba datang gubernurnya dari Khurasan. Assalamualaikum. Hai apa? Punuh yuk. Punuh yuk Pak Gurma. Lah kemudian. Ini kan gubernur tadi. Hanya aku tanya Pak Drone apa? Pak Umar. Lu yang menumpuk Umar. Dia Umar. Dia Umar. Saya Umar bin Khattab, lalu minta maaf gubernur Khurasan itu. Maaf, saya nggak kenal Tuhan, maafkan saya. Gitu. Artinya begitu sederhana seorang presiden. Jadi khalifah itu setingkat presiden lah, ya. Begitu sederhana, begitu tidak dikenal, tapi sangat adil Umar bin Khattab itu. Tidak punya istana dia, tidak punya kantor yang berdinginasi, tidak ada. Sederhana hidupnya. Nah, itu baru satu contoh, tapi banyak contoh-contoh yang lain bagi Umar itu. Umar terkenal orang yang adil. Jadi bukan hanya Umar itu adil untuk manusia. Untuk binatang pun Umar itu sangat adil. Kalau dia tahu ada sebuah keledai mati, dia tanya sama orang, kenapa keledai itu mati? Gitu. Kalau masuk akal, ya biarlah keledai itu mati. Tapi kalau dibunuh, kenapa dibunuh? Banyak orang yang dihukum gara-gara tidak menjaga keledainya. Sampai keledai itu tidak makan minum, maka mati, sakit, mati.
Jadi dihukum yang punya geledah itu. Begitu tingkat keadilan Umar bin Khattab sehingga sangat terkenal dia, Umar yang adil. Jadi Ustaz, ini masalah adil. Pemimpin kita kira-kira setahu Ustaz ada yang mirip-mirip. Jangan sama, maka nak mungkin sama, mirip-mirip. Seperti kita ada pemimpin tu. Contoh, misalnya di waktu pesta, di waktu kenduri, kenapa justru orang pejabat semua dipanggil? Ada pemimpin yang khusus diundang orang-orang yang masyarakat biasa, ada ke? Tak ada. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Jadi hal-hal yang sekarang itu sulit kita analisis, tapi ya. Karena kalau pesta perkawinan itu sebelum terjadi pesta itu sebuah keluarga bermusyawarah. Siapa-siapa kita panggil. Jadi kadang-kadang ada anak kita 3, menantu 4 saya. Jadi duduk di rumah rame-rame. Kawan-kawannya. Jebangnya berapa, ada tamu, saya ada 100 orang. Adik 100 orang. Kamu 100 orang, kakak 100 orang, sampai sudah 1.000, 1.000 atau 2.000 sudah, ya. Tetapi dihitung lagi pendapatan dari itu. Nggak mungkin kita undang 2.000 orang. Yang mampu kita undang itu 1.000 orang. Dipilih kan? Berarti kamu abang harus kurangi 500 orang. Kamu harus kurangi 500, kamu harus kurangi. Tinggallah 1.000 orang. Akhirnya waktu kurangi itu masing-masing mencik, ini boleh tinggal. Abi Usain ini orang tidak penting. Coret. Itu hukumnya haram. Sami rantah coret. Dah. Gitu. Makanya kadang-kadang ada pesta kita tidak diundang. Maka kita jangan marah. Karena ekonomi yang kenduri itu beda-beda. Tapi biasanya orang-orang kaya, anggota DPR, orang kaya atau pejabat, semua diundang. Siapapun yang pergi ke pesta anaknya tidak dilarang. Dan sudah dibuat baki. Baki itu begini. Misalnya kita ingin mengundang 1.000 orang, tapi kadang-kadang diundang 1.200 orang. Sudah dipersiapkan makanan. 200 orang itu untuk yang tak terduga. Ya. Jadi pemirsa Aja TV hanya sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan berguna lah, ya. Sangat berguna, apalagi menjelang Pilpres. Ya. Jadi kita tutup dengan doa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.